Halo sobat semua, selamat datang di Sabana Tutorial. Untuk video kali ini kita membahas bagian-bagian dari Microsoft Excel, khususnya menu home ini ya. Dimana di menu home ini terdiri dari berbagai macam tool yang banyak digunakan untuk mengerjakan lembar kerja Excel. Untuk menu home ini terdiri dari berbagai macam tool, diantaranya tool clipboard, font, alignment, number, style, cell, dan editing. Dimana tool-tool dari menu home ini yang paling banyak kita gunakan untuk mengerjakan lembar kerja Excel. Yang pertama yaitu tombol paste. Paste ini gunanya untuk menempelkan objek ke suatu tempat. Untuk yang cut ini adalah gunanya untuk memindahkan objek ke suatu tempat. Kalau copy untuk menyalin objek ke suatu tempat. Misalnya kita bikin data. Kalau kita cut, terus kita pindahkan ke sel yang lainnya, kita paste. Paste ini gunanya untuk menempelkan ya. Dia akan pindah ke tempat yang baru, dimana data yang sebelumnya akan hilang. Kita balik lagi ya. Untuk menghilangkan kedap-kedip dari sel ini, kita tekan escape ya. Satu lagi copy gunanya untuk menyalin objek. Kita tekan copy, kita pindahkan, kita paste gunanya untuk paste ini untuk menempelkan. Lalu kita tekan escape. Inilah gunanya dari copy paste ya, untuk menyalin objek ke suatu tempat. Ini kita delete. Berikutnya adalah format painter. Ini fungsinya yaitu untuk melakukan copy format, dimana akan di copy format warna atau background dari sel ini. Misalnya kita kasih warna sel ini warna kuning backgroundnya, kita copy format, kita pindahkan ke sini, dia otomatis akan mengcopy format warna ke sel yang baru. Untuk tool font ini ada beberapa tombol perintah. Font ini gunanya untuk mengatur jenis huruf. Misalnya kita ketik data. Dari menu font ini kita bisa mengatur jenis dari fontnya sesuai dengan selera kita ya. Ini ada Mahoni, Algerian. Ini ada berbagai macam jenis font. Untuk yang kedua yaitu ada tombol perintah font size. Font size ini adalah untuk mengatur ukuran dari hurufnya. Misalnya kita bikin 14, jadi semakin besar hurufnya 18. Untuk yang ini adalah increase font size. Ini untuk memperbesar ukuran hurufnya secara otomatis. Kita tekan ini, dia otomatis membesar sendiri. Untuk menguranginya kita tekan ini, otomatis dia mengecil sendiri. Untuk tool bold ini gunanya untuk mempertebal teks dari yang kita seleksi. Kita tekan ini, dia akan menebal teksnya ya. Berikutnya adalah italic. Italic ini untuk memiringkan teksnya. Ini teksnya jadi miring. Ini underline ini untuk menggaris bawah dari teksnya. Jadi di bawah teksnya ini ada garis bawah. Di sini ada pilihannya, ini untuk underline satu kali, ini untuk underline double ya. Selanjutnya ada bottom border. Bottom border ini adalah untuk memberi garis
pinggir di dalam sel-sel ini, garis pinggir. Jadi kalau misalnya kita klik ini, kita bikin garis pinggirnya, dia akan membuat sendiri. Apabila kita bikin satu range, kita buat garis pinggirnya masing-masing, atau kita bikin yang ini, dia akan membuat otomatis sendiri garis pinggirnya. Kita balik lagi. Untuk yang tool fill color ini adalah untuk mengisi warna background dari sel ya. Jadi sel ini otomatis akan terwarna sendiri. Misalnya kita kasih warna kuning, dia akan berubah jadi kuning. Warna hijau, dia akan berubah jadi hijau backgroundnya. Ini juga ada font color ini untuk memberi warna teksnya atau huruf. Misalnya kita kasih warna merah, dia hurufnya akan berubah jadi merah. Dia kalau biru, dia akan berubah jadi biru. Untuk tool alignment ini fungsinya mengatur posisi teks di dalam sel. Misalnya kita tulis data, kita besarkan. Kita ini untuk fungsinya untuk rata atas. Kita tekan, dia akan bergeser ke atas, ke pinggir atas. Kalau yang ini adalah middle itu untuk meletakkan teksnya di tengah-tengah. Ini untuk rata bawah, ini untuk meratakan teks di ke bawah. Ini rata tepi untuk meratakan teks ke sebelah kiri. Ini rata tengah, ini untuk meratakan data di tengah-tengah. Ini untuk rata kanan, untuk meratakan teks ke sebelah kanan. Kalau misalnya sobat ingin menaruh teksnya di tengah-tengah dalam sel ini, kita bisa pakai ini sama yang tengah-tengah dua ini, dia otomatis akan berada di tengah-tengah sel ini. Untuk tombol ini adalah orientasi ini fungsinya untuk menentukan posisi dari suatu teks. Misalnya kita tekan ini, dia akan merubah posisi suatu teks secara miring, ini miring ke bawah. Untuk tombol ini gunanya untuk menggeser ke kiri suatu teks secara otomatis. Kita besarkan, kita tekan ini, dia otomatis bergeser ke kanan. Tekan ini, dia otomatis bergeser ke kiri. Selanjutnya adalah tombol perintah wrap text. Wrap text ini fungsinya untuk menampilkan semua isi sel ke dalam beberapa baris. Kalau kita tekan tombol wrap text ini, dia akan menampilkan semua isi sel ini ke dalam beberapa baris. Kita tekan, kita geser ke bawah, dia akan menyesuaikan teks ini ke dalam satu sel. Untuk merge center ini fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa sel. Misalnya kita ingin gini, kita tekan merge and center, dia otomatis akan bergabung menjadi satu sel yang ini. Untuk selanjutnya adalah tool number. Tool number ini yang ini ya. Tool number ini ada berbagai macam tombol perintah. Yang pertama yaitu tombol number format. Tombol number format ini fungsinya untuk mengatur format dari angka. Misalnya kita tulis di sini ya. Kalau kita ini ada di tombol number format ini ada berbagai macam pilihan. Pertama, general, ini secara umum ya, dia akan memformat angkanya. Ini secara number.
Kalau ini berdasarkan mata uang rupiah. Ini secara akunting, ini secara tanggal, ini tanggal lengkap ya, ini waktu, persentase, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita nanti untuk mengatur format dari angkanya, kita bisa pilih formatnya yang mana sesuai dengan kebutuhan kita di sini. Untuk yang ini adalah accounting number format. Ini merubah angka berdasarkan mata uang. Kita klik. Ini terdiri dari berbagai macam mata uang. Yang pertama itu rupiah. Ini ada dolar Amerika, ini pound sterling. Jadi merubah angka menjadi format mata uang. Kita balikin dulu. Kalau untuk yang ini adalah persen, itu merubah angka menjadi bentuk persen. Kita tekan ini, dia akan ada berubahnya di bentuk persen. Kita balik dulu. Yang ini adalah tombol koma, ini fungsinya untuk menampilkan angka desimal sebagai angka bulat. Misalnya kita tekan ini, dia otomatis akan menentukan titik komanya sesuai angka yang kita buat. Kalau kita tekan ini akan menampilkan angka di belakang koma. Satu lagi adalah untuk mengurangi angka di belakang koma. Kita tekan, dia otomatis akan berkurang. Selanjutnya ada tool style. Tool style ini ada berbagai macam tombol perintah. Yang pertama yaitu condition formatting, kedua format as table, yang ketiga cell style. Pertama kita pelajari dulu condition formatting. Ini fungsinya untuk melakukan format terkondisi. Misalnya kita bikin angka, misalnya 10, 20, kita bikin sampai 100. Jadi kalau condition formatting ini untuk format terkondisi. Kita bikin, misalnya kita bikin data ini, kita tekan ini adalah format untuk kondisi ya. Kita tekan misalnya contohnya greater than, yang lebih besar daripada. Kita edit di sini, kita maunya lebih besar dari berapa, misalnya kita bikin 40. Di sini dia akan otomatis akan menyeleksi angka-angka yang lebih besar dari 40. Untuk yang ini adalah untuk mengatur warna dari angka-angkanya. Jadi kalau misalnya kita ingin misalnya settingan angkanya warna merah, kita tekan ini, kita tutup. Ini ada lagi less than ini artinya kurang dari. Kita tekan, misalnya kita maunya lebih kecil dari 40 misalnya, kita oke. Dia akan menyeleksi angka-angka yang kurang dari 40 secara otomatis. Itu untuk less than. Terus ada lagi between. Ini gunanya untuk memberi format di antara angka-angka. Misalnya kita ingin format angka misalnya 25, 20, antara 20 dengan 70. Dia akan otomatis menyeleksi angka antara 20 sama 70. Ya, kita balik dulu. Ini ada lagi equal to, jadi sama dengan berapa. Misalnya kita ketik ini, misalnya kita ketik 60 misalnya, dia akan menyeleksi otomatis angka yang bernilai 60. Jadi sobat bisa coba-coba ini di rumah.
Ini ada berbagai macam bentuk formatnya, bisa kita gunakan sesuai keperluan kita. Ini ada lagi top and bottom rule. Jadi ini fungsinya untuk menentukan 10 besar. Kalau kita tekan ini, dia otomatis akan menyeleksi 10 besar angkanya ya. Jadi kalau misalnya kita kurangin ini, kita bikin 5, berarti artinya 5 besar dari jumlah angka-angka ini. Ini fungsinya. Kalau yang ini kita balik dulu. Kalau yang ini untuk 10 besar persentase, misalnya 10% berdasarkan persentase. Ini persentase ini 10 terbawah. Ini juga, ini ada berbagai macam lagi. Untuk yang ini adalah format data bar ya. Jadi kalau kita tekan, dia akan otomatis memberikan bar-bar sesuai nilai yang ada di sini. Ini ada juga memberi warna pada angka-angkanya ya, pada background angkanya. Kita select ini, kita select, ada berbagai macam bentuk. Ini juga ada icon set. Icon set ini gunanya juga untuk memberikan format sesuai kondisi yang kita inginkan. Misalnya kita tekan ini, dia misalnya 10 sampai 20, dia kita kasih panah ke bawah. 40 dari sampai 70 kita kasih warna kuning menengah, sedangkan yang hijau itu naik, kita kasih 80 sampai 100. Jadi gunanya untuk menentukan kondisi yang kita inginkan. Kalau untuk yang ini new rule, ini untuk pengaturan yang lebih lanjut dari condition formatting. Jadi akan kita pelajari pada video-video selanjutnya. Untuk yang ini clear rule, ini untuk menghapus semua rule atau format yang kita bikin sebelumnya. Jadi dia otomatis hilang dia. Misalnya kita bikin format yang ini, oke, kita tekan clear, dia otomatis akan kembali ke bentuk aslinya. Jadi formatnya akan hilang. Terus ada manage rule, ini untuk mengatur rule-nya. Jadi kalau misalnya sobat ingin menggunakan banyak rule, ini bisa kita tambahkan di sini nanti. Untuk tool format as table ini adalah fungsinya untuk membuat format tabel secara cepat. Misalnya kita bikin angka 10 sampai 20 sampai 100, delete ya. Dari data ini kita bisa membuat tabel secara cepat ya, format tabel. Jadi kita klik format as table ini ada berbagai macam bentuk format tabel, kita tinggal memilihnya. Misalnya kita ambil yang ini, dia akan otomatis menyeleksi bilangan-bilangan yang kita select tadi. Terus kita tekan OK, otomatis akan muncul tabel sesuai yang kita inginkan. Ini ada settingannya, ada berbagai macam bentuk, atau tergantung kita ingin memakai yang mana, misalnya yang biru. Terus ini juga ada settingan yang ini untuk tabelnya, misalnya header row-nya kita hilangkan, totalnya kita munculkan, dan juga ada yang ini kita hilangkan. Untuk tool cell style ini adalah fungsinya untuk membuat format sel secara cepat. Misalnya kita bikin data sederhana seperti ini. Iya, kita bikin bulan. Kita bikin di sini jumlah.
misalnya 10, 20, ya. Dari data ini kita bisa membuat format sel secara cepat. Contohnya ini misalnya data kita select, kita klik cell style ini, terus kita bikin headingnya heading 1. Untuk yang ini kita klik, kita pilih heading 2. Untuk yang bulan ini kita pilih yang ini, dan yang datanya jumlahnya kita ambil yang output. Ya, di sini kita bisa menambahkan total nilainya ya. Misalnya totalnya kita jumlahkan. Ini jumlahnya. Jadi ini fungsinya untuk memformat sel secara cepat. Selanjutnya adalah tool cell yang ini. Tool cell ini ada 3 tombol perintah. Yang pertama insert, delete, sama format. Untuk tombol insert ini fungsinya adalah untuk memasukkan sel baru. Misalnya kita bikin angka di sini, kita bikin angka berurutan di sini. Terus kita bikin ya, kita ingin membuat kolom baru di antara kolom B sama C ini. Jadi gunanya insert ini adalah untuk membuat kolom sama baris baru. Caranya adalah kita tinggal klik ini kolom C ini. Jadi kalau ingin kita membuat kolom baru di antara tengah-tengah B sama C ini, jadi harus diklik dulu yang kolom yang belakangnya ya. Jadi tinggal kita insert ya, dia otomatis akan muncul kolom baru, tapi dia menyesuaikan berdasarkan kolom-kolomnya ya. Yang tadi kan BC, jadi kolom barunya berubah jadi kolom C. Terus selain dengan cara insert ini, kita juga bisa menambahkan kolom langsung dengan mengklik kolom C nya di sini, terus klik kanan dari tombol mouse, kita langsung bikin insert di sini ya, langsung kita otomatis dia muncul kolom barunya ya. Kita back lagi. Berikutnya adalah untuk menambahkan baris itu sama dengan kolom caranya. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan baris antara 4 sama 5 di tengah-tengah 4 sama 5, kita tekan dulu baris yang terakhir. Setelah itu kita tekan insert, dia otomatis akan mengisi baris baru di antara baris 4 sama 5 tadi. Jadi baris barunya berubah jadi baris 5. Selain cara yang insert ini, juga ada cara cepatnya sama kayak yang di kolom tadi. Jadi tinggal kita seleksi baris yang kita tentukan, kita klik kanan di mouse, kita insert. Itu ya caranya ya. Kita balik lagi. Berikutnya adalah tombol perintah delete. Delete ini fungsinya adalah untuk menghilangkan baris atau kolom. Misalnya kita bikin kolom baru di sini. Jadi misalnya kolom C ini mau kita hapus, jadi kita tekan tombol delete ini, delete cell. Begitupun untuk baris, misalnya kita tambah baris di sini, kita ingin menghilangkan baris 5 ini, jadi kita tinggal tekan tombol delete ini. Ada juga cara lain, yaitu selain menekan tombol delete ini, misalnya kita bikin kolom baru, kita mau delete kolom C ini, jadi langsung kita klik yang kolomnya, kita klik kanan di mouse, kita delete.
Begitupun sama baris juga kayak gitu, kita bikin kolom baru, kita klik barisnya, klik kanan di mouse, kita delete. Ya begitu ya caranya ya. Untuk yang tombol perintah format ini fungsinya untuk memformat ukuran kolom sama baris. Jadi misalnya kolom ini mau kita besarkan sesuai dengan keinginan kita bisa format di sini. Misalnya kita kolom C ini mau kita besarkan, kita tinggal edit aja di sini kolom white. Nah, kita di sini tinggal memasukkan berapa ukuran kolom yang kita inginkan. Misalnya 15. Kita tekan OK. Dia otomatis akan membesar sesuai dengan angka yang kita masukkan tadi. Kita back dulu. Begitu juga dengan baris. Kalau kita ingin membesarkan baris ini, jadi kita tinggal tekan tombol format, kita row height, ya kita atur, kita ingin membuat barisnya 25 misalnya, kita OK. Jadi dia otomatis akan merubah ukuran dari baris ini. Back dulu. Selain itu, dengan cara tekan format ini untuk membesarkan kolom sama baris bisa langsung ya, dengan cara begini, kita tarik-tarik di antara garis, di antara kolom-kolom ini kita ya ada tombol plus, jadi kita tarik ke sini ya, kita kecilkan, kita tarik di sini. Untuk baris juga seperti itu, kita tekan garis di antara barisnya ya, kalau ini ya kita otomatis dia akan membesar sesuai dengan kemauan kita tarik ya. Untuk tool selanjutnya adalah tool editing yang ini. Tool editing ini ada berbagai macam tombol perintah, diantaranya auto sum, fill, clear, dan sort, filter, find, and select. Kalau untuk yang auto sum ini fungsinya untuk menjumlahkan isi sel yang dipilih ya. Misalnya kita bikin angka di sini 10, 20. Kita bikin angka berurutan di sini. Ya, kita bikin sampai 100 saja. Kita delete yang ini. Kita select yang angka-angka ini. Kita menggunakan sum. Ini auto sum ini ada beberapa macam ya. Kalau yang sum ini untuk menjumlahkan, average untuk rata-rata, count number itu jumlah banyaknya bilangannya, terus max ini angka terbesar, ini angka terkecil, yang ini untuk pilihan yang lain ya, ada berbagai macam selain yang ada di situ ya. Kita cancel. Yang pertama kita coba itu auto sum ini, kita tekan ini, dia otomatis akan menjumlahkan jumlah angka-angka yang kita sorot tadi yang ini. Jadi totalnya semua 550. Kita select lagi, kita menggunakan average ini rata-rata, kita tekan, dia akan memunculkan di baris setelah ini terakhir itu rata-rata dari semua angka-angka yang di sini. Ini setelah average itu ada count number. Count number itu menghitung jumlah bilangan yang ada di tabel ya. Dia menghitung jumlah bilangan yang ada di sini ada berapa. Kita tekan di sini ya, hasilnya akan muncul 10 itu karena jumlah bilangannya ada 10. Ada juga tombol perintah max, ini gunanya untuk mencari nilai tertinggi. Nilai tertingginya adalah 100. Ada min yang terendah 10. Untuk tombol perintah yang fill ini fungsinya adalah untuk membuat pola angka secara berurutan yang fill ini. Ya, misalnya kita bikin 20, 30, 40, 50. Kita bikin angka di baris ini ke 20 sampai 50.
Misalnya kita sorot, kita menggunakan fill down. Down ini gunanya untuk membuat angka secara berurutan ke bawah. Misalnya angka ini kita sorot yang ini, jadi dia akan mengisi kolom-kolom yang ada di range ini. Kita tekan yang down, dia otomatis akan membuat urutan angka-angka seperti yang di baris yang pertama tadi. Kita back up, ini gunanya untuk membuat bilangan secara kontinu. Misalnya kita tambah kolom ke atas ini, kita insert kolomnya ya. Kita sorot ke atas, tadi kan ke bawah, ini ke atas. Kita tekan tombol perintah up ini, dia otomatis akan membuat angka-angka ini secara berurutan ya. Kita balik lagi, kita hapus. Ada lagi tombol right sama left ya, kita bikin contohnya di sini 10, 20, 10, 40, kita bikin angkanya sampai 50 aja. Misalnya kita sorot ini ya, kita menggunakan yang fill right-nya ya, jadi membuat bilangan ke kanan secara kontinu. Kita tekan right, dia akan membuat bilangannya sama dengan kolom yang pertama. Begitupun untuk yang satunya lagi, kita bikin ini, kita tekan left itu ke kiri ya, dia membuat bilangan ke sebelah kiri sesuai dengan kolom yang kita sorot tadi. Untuk tanda perintah series ini adalah untuk mengurutkan tanggal ya. Misalnya kita bikin tanggal 10 Juni. Caranya itu kita sorot ini, kita klik series. Ini ada pilihannya, ini untuk yang di kolom, ini tanggal mau kita urutkan, ini harinya, ini tahapnya yaitu 1 kali yaitu ke satu hari berikutnya. Kita oke. Dia otomatis akan mengurutkan tanggal ini ke tanggal berikutnya sampai ke kolom yang kita sorot. Terus ada lagi yaitu kita klik ini ada settingan untuk date unitnya. Ini misalnya kita bikin weekday itu hari kerja, itu dia akan menyorot hari-hari kerja aja, jadi hari Sabtu sampai Minggu itu tidak akan ditampilkan. Kita klik OK ya, ini adalah tanggal yang hari weekday. Untuk tanggal Sabtu Minggunya dihilangkan. Fungsi dari tombol clear ini adalah untuk menghapus semuanya dari sel, nilai hingga format. Jadi sel ini akan terhapus dan juga formatnya. Kalau misalnya ada rumus juga bisa terhapus. Juga di sini. Kita clear all. Jadi format selnya akan terhapus. Untuk tombol perintah sort dan filter, fungsinya adalah untuk menampilkan menu, mengurutkan atau menyaring data. Misalnya kita bikin datanya 10, 20, 30 ya, kita bikin datanya segini, kita bikin sampai 100 ya. Jadi kita ingin membuat sortnya, yang pertama itu mengurutkan. Kalau yang tombol yang ini adalah mengurutkan dari yang kecil ke yang besar. Jadi ini kan udah yang kecil ke yang besar. Kebalikannya adalah dari yang besar ke kecil kita urutkan. Dia akan terbalik, dia sekarang yang 100 di atas, yang 10 di bawah. Untuk yang custom sort ini fungsinya adalah untuk menambah kriteria dari nilai yang mau kita sort. Misalnya kita sortnya berdasarkan kecil ke yang besar, terus kita tambahkan kriterianya apa dari yang besar yang ke kecil. Itu fungsinya.
kita tutup. Untuk filter ini fungsinya adalah untuk menyaring data. Kita sorot data ini, terus kita filter. Ya, dia otomatis akan memfilter bilangan yang ada di sini, yang tabel yang ini, yang angka yang di sini. Kita bisa memilih angka-angka yang mau kita munculkan apa aja. Misalnya kita pilih 30, kita pilih 70 atau 60, kita oke. Jadi dia angka-angka yang kita checklist tadi akan muncul di sini. Untuk memunculkan semua, caranya itu kita select all, kita oke. Jadi dia akan muncul seperti semula. Untuk tombol perintah find and select ini fungsinya adalah untuk menu mencari atau melihat data. Misalnya yang tombol perintah find ini, mau kita cari yang 50 misalnya, 50, kita find all, dia otomatis akan mencari angka 50 yang ada di sel ini. Replace ini adalah untuk mengubah isi sel ya. Misalnya kita sorot yang ini, kita klik, kita replace, kita ini yang 50 misalnya, yang tadi kita ganti sama yang 100, yang 50 kita ganti angkanya 100, kita replace all ya. Otomatis dia akan merubah angka 50 ini ke 100. Kita close. Untuk go to spesial ini adalah fungsinya untuk mencari sel yang secara spesifik ya. Misalnya kita bikin baris di sini, kita baris di sini, kita tambahin baris di sini, kita bikin baris kosong ya. Ya, kita sorot, kita tekan go to spesial. Jadi di sini ada banyak pilihan. Kita ingin mencari yang blank. Yang blank itu adalah baris yang kosong. Kita oke. Dia otomatis akan menyeleksi baris-baris yang kosong. Kita sorot lagi. Ada lagi konstan. Misalnya kita tekan checklist ini, kita oke. Dia akan menyeleksi baris-baris yang berisi angka aja, yang kosong tidak terseleksi. Sekian sobat semua, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.